Langkah pertama, kita perlu mengubah identity atau nama router kita. Nah, di sini kami akan ke wireless dan nyalain WLAN 1. Nah, di sini kami akan menggunakan sumber internet yaitu hotspot dari HP kita. Setelah itu, masuk ke bagian security profile dan buat profil baru yang berisi nama dan password dari hotspot yang kita gunakan. Selanjutnya, kembali lagi ke bagian interface dan masuk ke pengaturan WLAN, lalu pilih bagian wireless. Jika sudah, setelah itu di menu bagian kanan dan klik scan. Langsung start dan cari SSID nama hotspot kita yang sudah kita nyalain di HP, lalu klik dan connect. Setelah itu, kita mengubah security profile sesuai profile yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita pilih menu DHCP client dan kita akan mengambil IP dari sumber internet dari hotspot kita yaitu WLAN 1. Jika sudah muncul status bound di DHCP client artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke menu IP address dan kita masukkan IP DHCP Ether 2, IP static Ether 3 dan IP WLAN Ether 4. Pilih menu bagian New Terminal. Di sini kita akan pengetesan internet yaitu ping 888 atau google.com. Nah, jika muncul TTL itu artinya sudah berhasil. Langkah selanjutnya, kita ke menu bagian DHCP Server dan pilih DHCP Setup untuk port 2 DHCP dan port 4 WLAN 1. Lalu di sini kita akan setting bagian DNS yaitu 888 dan 8844. Setelah itu, jangan lupa centang pilihan Allow Remote Request. Setelah itu, kita pergi ke firewall dan pergi ke tab net lalu tambah firewall baru. Pada pilihan out interface, sesuaikan sumber internet dari hotspot kita yaitu WLAN 1, lalu ke action dan pilih bagian mask guarded. Setelah itu, untuk pengetesan, kita masuk ke Open Network dan Internet Setting, lalu klik Change Adapter Option. IP di sini sudah sesuai dengan IP yang dikonfigurasi pada port atau Ether 2 DHCP. Jika masih belum berhasil, di sini kita disable enable terlebih dahulu. Jika muncul seperti ini, lalu kita klik yes, itu artinya Ether 2 atau port 2 DHCP sudah berhasil. Setelah itu kita masuk lagi ke Open Network Setting dan klik Change Adapter Option. Lalu kita di sini akan mengetes port Ether 3 yang menggunakan IP static. Di sini kita karena static kita masukin IP static yang kita buat sebelumnya di IP address. Dan di sini juga harus masukkan DNS 8888 dan 8844. Setelah itu di sini kita ping DNS Google pada command prompt. Jika muncul TTL itu artinya sudah berhasil. Nah, berikut ini adalah kita konfigurasi router B. Pada konfigurasi router B ini kita akan mengubah nama atau identity pada router kita. Langkah selanjutnya, kita akan mengaktifkan WLAN 1 dan membuat security profile baru yang berisi password untuk hotspot router kita. Selanjutnya, kita masuk ke pengaturan WLAN 1 dan pilih tab wireless. Untuk modenya, kita pilih AP Bridge dan isi bagian SSID sesuai dengan nama hotspot yang diinginkan.
Setelah ini kita akan mengambil sumber internet menggunakan DHCP client di port 1 yang terhubung dengan port 4 router A. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan di new terminal ping 8888. Jika muncul TTL itu artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke IP address dan kita masukkan IP router B untuk port 2 DHCP, port 3 statik, dan WLAN 1 untuk sumber internet. Buat IP DHCP server dan DHCP setup untuk Ether 2 dan WLAN 1. Selanjutnya, lalu isi DNS 888 dan 8844, setelah itu di allow remote request dicentang. Masih sama seperti yang sebelumnya, kita harus menambah firewall di tabnet. Kali ini untuk out interface-nya Ether 1 dan action-nya tetap must guarded. Langkah selanjutnya, buka Open Network dan Sharing Center. Setelah itu, klik Change Adapter Option. Nah, di sini kita akan menggunakan port 3 statik. Langkah selanjutnya, tambah routers baru, lalu isi DST address di router B, masukkan IP routers dari IP Ether 1 gateway routers A. Oke, di sini kita akan masuk ke command prompt. Pada bagian command prompt ini kita akan mengecek IP routers yang kita masukin di routers tadi. Dan di sini kita akan mengecek lagi IP 10.10.30.1 dan berhasil. Nah, di sini kami udah kembali lagi ke router B. Pada router B ini kita akan mengecek IP yang sudah kita IP config dari router A sebelumnya. Dari router A kami udah IP config dan keluar IP 10.10.20 dan .62. Nah, pada IP config tersebut kita akan mengecek kembali lagi dari router A ke router B. Kita akan mengecek dari router B dan ke CMD. Setelah dimasukin IP tersebut dan berhasil.